Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas subtransformasi 4.2, yaitu menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Nah, jadi di sini sudah disajikan masalah 4.3, yaitu perhatikan gambar berikut, coba kamu amati objek yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Pada bidang koordinat kartesius, kamu terfokus pada jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin serta bentuk ukuran objek dan bayangan. Nah, jadi perhatikan gambar. Nah, jadi di sini itu cerminnya pada sumbu Y, yaitu sumbu Y adalah cermin. Kemudian bayangan atau objeknya itu adalah di sini E, D, C, B, A. Nah, yang membentuk suatu objek sedemikian rupa seperti pada gambar di sini. Nah, jadi kalian perhatikan di sini titik A bayangannya itu adalah A1, titik B bayangannya adalah B1, titik C bayangannya adalah C1, titik D bayangannya D1, titik E bayangannya itu adalah E1. Nah, dengan mengamati objek dan bayangannya di sini ternyata bentuk dan ukuran dari objek itu sendiri tidak berubah pada bayangannya atau ukuran dan bentuknya itu adalah tetap. Nah, dengan mengamati itu didapat sifat 4.2, yaitu bangun yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jarak bangun dengan cermin, yaitu cermin datar, adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Nah, perhatikan lagi jaraknya. Nah, jarak objek A ke cermin yaitu berjarak sebanyak 10. Objek A1 ke bayangan A1 ke cermin juga jaraknya 10 juga. Nah, 10 kan. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi, itu sifatnya. Nah, kemudian pencerminan terhadap titik U 0,0. Nah, perhatikan di sini. Jadi, dicerminkannya itu di sini pencerminannya, yaitu titik 0,0. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, jadi titik A ini merupakan titik asalnya, kemudian bayangannya itu adalah A aksen. Nah, di sini sudah saya data, yaitu titik asal 6,3, bayangannya itu adalah negatif 6,3. Titik asal 2,2, itu bayangannya berada pada negatif 2,2. Nah, kemudian titik asal 7,2, itu bayangannya terletak pada negatif 7,2. Begitu juga untuk seterusnya. Nah, ternyata ini berpola. Kalian dapat perhatikan polanya ketika dia titik asalnya positif. Nah, ketika titik asalnya positif, bayangannya menjadi negatif. Ketika titik asalnya negatif, bayangannya menjadi positif. Nah, jadi dengan demikian kita akan mendapatkan matriks persamaan untuk pencerminan terhadap titik 0,0 ini. Nah, untuk mencari matriks persamaannya kita tulis terlebih dahulu bayangannya itu adalah, misalnya titik asalnya adalah XY. XY ini sama dengan negatif X, negatif Y. Ini sama dengan matriks ABCD gitu misalnya. Dikalikan dengan XY. Nah, jadi ini adalah bayangan. Ini adalah titik asal.
Nah, kan kalau titik asalnya positif, bayangannya pasti negatif kan, berdasarkan pola tadi. Nah, jadi bayangannya negatif, titik asalnya semuanya positif. Nah, yang kita cari di sini itu adalah matriks persamaannya, yaitu matriks ABCD-nya. Nah, jadi masih ingat dengan perkalian matriks, yaitu adalah baris dikali kolom. Nah, agar mendapatkan X aksen dan Y aksen di sini, atau bayangannya A, B, C, D itu dikali dengan X, Y. Nah, sudah diketahui bahwa X aksen itu adalah negatif X, Y aksen itu adalah negatif Y, sehingga di sini, nah, agar baris dikali kolom itu kan AX ditambah BY. Di sini agar menjadi min X, maka A-nya negatif 1, B-nya 0, C-nya agar nilainya nanti menjadi negatif Y kan CX ditambah DY. Maka C-nya ini 0, D-nya itu adalah negatif 1 kali XY. Ini bayangannya adalah negatif X dan negatif Y. Nah, jadi matriks persamaannya yaitu adalah ini matriks persamaan untuk pusat pencerminannya itu adalah 0,0. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen dituliskan dengan, nah, A, X, Y dicerminkan terhadap O 0,0 mendapatkan bayangan, yaitu A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen ini didapat sebuah persamaan, yaitu negatif matriks persamaannya negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y. Kemudian contoh soal. Nah, contoh soal titik A. Nah, A 1,4 itu akan dicerminkan. Cermin O titik asalnya 0,0. Tentukan bayangan A aksen di sini, itu X aksen, Y aksen. Nah, dengan rumus kita akan dapatkan X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y-nya. Nah, X, Y-nya itu adalah 1 dan 4. Nah, sini akan didapatkan X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif 1 dikali 1, negatif 1 ditambah 0, ya negatif 1. Kemudian 0 dikali 1, 0, negatif 4 dikali 4, yaitu negatif 4. Nah, jadi bayangannya itu adalah negatif 1, negatif 4. Nah, jadi di sini ini adalah negatif 1, negatif 4. Nah, jadi itu untuk pencerminan terhadap titik asal 0,0. Kemudian untuk contoh yang kedua, sekarang yang dicerminkan itu adalah sebuah garis, yaitu sebuah garis min 2x plus 4y min 1 sama dengan 0 terhadap titik asal. Nah, jadi kita juga mencari X aksen dan Y aksen. Nah, gunakan juga rumusnya, yaitu negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y.
Nah, yaitu akan didapatkan dengan demikian sehingga X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif X dan negatif Y. Nah, jadi kalian tinggal masukkan sekarang ke persamaan bahwa bayangannya itu adalah untuk X negatif X dan Y-nya itu adalah negatif Y. Nah, jadi kan asalnya itu adalah min 2X. Ini anggap A sama dengan, nah persamaan garisnya A sama dengan plus 4Y min 1 sama dengan 0. Kemudian bayangannya itu A aksennya. Nah, sama dengan sekarang min 2. Nah, X-nya itu adalah negatif X. Kemudian plus 4. Nah, Y itu adalah negatif Y. Min 1 sama dengan 0. Nah, jadi A aksen ini negatif 2 dikali negatif X itu adalah 2X. Positif 4 dikali negatif Y itu negatif 4Y. Min 1 sama dengan 0. Nah, jadi inilah bayangan dari persamaan negatif 2X plus 4Y min 1 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Nah, itu mendapatkan persamaan bayangan 2X min 4Y min 1 sama dengan 0. Kemudian pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau tadi itu terhadap titik asal 0,0, sekarang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan pada gambar. Nah, sumbu X ini adalah cerminnya. Nah, jadi perhatikan ini sumbu adalah sebuah cermin. Sehingga titik asalnya itu adalah ini C, B, A, D, E, F, D. Maaf, di sini titik asalnya A, B, C, di sini titik asalnya D, E, dan F. Nah, kita data kembali titik asal bayangan. Nah, diketahui untuk titik asal C yaitu 6,3. Kemudian bayangannya menjadi C aksennya 6, negatif 3. Kemudian untuk B yaitu 3,2. Bayangannya B aksen itu menjadi 3, negatif 2. Dan seterusnya. Sini juga dan seterusnya. Nah, ternyata polanya itu adalah ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yaitu nilai titik asal X itu tetap, tapi Y ini berubah. Kalau dia positif, maka jadinya negatif, tapi kalau negatif, dia akan jadi positif. Jadi, yang berubah hanya Y ini saja. Sehingga untuk mencari matriks persamaannya yaitu adalah ada X aksen, Y aksen. Ini sama dengan A, B, C, D itu dikali X dan Y. Nah, agar menghasilkan nilai X yang tetap, maka ini matriks persamaannya itu adalah 1, 0 pasti jadi X. Kemudian untuk Y-nya itu adalah 0, negatif
1, karena kalau udah ada faktor negatif dikali positif pasti akan jadi negatif. Kalau negatif dikali negatif pasti akan jadi positif, seperti itu. Ini X, Y. Jadi ini adalah matriks persamaannya. Matriks persamaan. Nah, atau dituliskan di sini titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, itu menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A X, Y itu cermin sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, di mana bayangan X aksen, Y aksen itu sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks X, Y itu sendiri. Nah, kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu Y, sekarang berarti cermin adalah sumbu Y itu sendiri. Ini adalah cermin. Ini adalah cermin. Nah, perhatikan sekarang titik asalnya itu adalah FED dan ABC. Nah, caranya sama, data terlebih dahulu, kemudian sehingga hasil datanya tersebut menghasilkan suatu rumus, yaitu titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan A X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen dan Y aksen itu sama dengan, nah, didapat matriks persamaannya negatif 1, 0, 0, 1 dikali dengan X dan Y-nya. Nah, kemudian selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jadi sekarang cerminnya itu adalah suatu garis, di mana garis ini itu adalah Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu adalah ini. Nah, kemudian titik asalnya itu ada AB, C, D, E. Nah, caranya juga sama, yaitu di data, titik asalnya berapa, kemudian bayangannya berapa, sehingga didapatkan suatu matriks persamaan. Nah, matriks persamaan atau matriks pencerminannya itu adalah 0, 1, 1, 0. Nah, di mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, yang ditulis dengan A, X, Y, di mana dicerminkan terhadap C, Y sama dengan X, yaitu menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, di mana X aksen dan Y aksen itu sama dengan matriks pencerminannya 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan X dan Y, di mana matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, jadi kalau tadi itu Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif X. Nah, jadi garisnya itu yang ini. Nah, untuk mencari matriks pencerminannya, caranya juga sama, didata terlebih dahulu titik asalnya berapa dari berapa, kemudian titik bayangannya berapa. Sehingga di sini didapatlah matriks pencerminannya, yaitu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Didapatlah X aksen dan Y aksen dengan matriks pencerminannya itu adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, jadi sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.